Halo teman-teman semua, selamat datang di video e-learning Surabaya Epic 2022. Kami dari tim 230 dan kami dari Universitas Kristen Petra Surabaya angkatan 2020. Di sini saya sebagai Missy Angela bersama teman saya. Halo, saya Nicholas Anderson Chandra. Halo, saya Nadia. Halo, saya Fnai Satan. Halo, aku Ucap Veronica Cuaca. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu gedung bersejarah yang ada di Surabaya. Nah, di antara kalian nih, apa ada yang pernah mendengar tentang Gedung Nasional Indonesia nggak ya? Atau yang biasa disebut dengan GNI. Mungkin di antara kalian ada yang belum pernah mendengarnya kan ya? Nah, kalau begitu mari kita simak penjelasan berikut. Halo teman-teman semua, selamat datang di video e-learning. Dan di sini kita akan membahas mengenai salah satu gedung bersejarah di Surabaya. Nah, di antara kalian, apakah ada yang pernah mendengar tentang Gedung Nasional Indonesia enggak ya? Atau yang biasa ini disebut dengan GNI. Mungkin di antara kalian masih ada yang belum pernah mendengarnya. Nah, kalau begitu, mari kita simak penjelasan berikut. Bangunan Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI) didirikan atas ide dari pendiri Budi Utomo, yaitu Dr. Sutomo. Pada saat itu, Dr. Sutomo kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studinya di Belanda. Dr. Sutomo memiliki ide untuk mendirikan Gedung Nasional GNI. Hal itu dilandasi ketika bangsa Indonesia di Surabaya ingin mengadakan rapat umum di gedung untuk membahas masalah yang terkait nasib rakyat jajahan. Namun, hal itu seringkali gagal karena tekanan politik pemerintah Belanda. Ide Dr. Sutomo itu disambut baik oleh anggota IS, yaitu RM H. Sujono, RP Sunyario Gondokusumo, R. Sujoto, dan Ahmad Jais. Langkah PBI dalam pembangunan GNI dibangun dengan membentuk Yayasan Gedung Nasional Indonesia pada tanggal 21 Juni 1930. Notarisnya bernama H.W. Hasenberg, kemudian disahkan oleh Rod van Jasciti dan Hotzergen di Batavia. Pembangunan gedung mulai dilakukan pada tanggal 11 Juli 1930 dan dapat sambutan baik oleh masyarakat. Mereka ikut menyumbang dana untuk pembangunan dan juga bahan-bahan pembangunan seperti bata merah, kapur, semen, pasir, dan lain-lain. Peletakan batu pertama gedung GNI dilakukan dan diresmikan pada tanggal 13 Juli 1930 oleh kaum Istri Indonesia di Bubutan, Surabaya. Kepengurusan GNI ini pun tentunya diketuai oleh Dr. Sutomo itu sendiri. Pada bagian depan gedung terdapat patung Dr. Sutomo di atas sebuah tugu yang cukup tinggi. Di bawah patung tersebut terdapat sebuah prasasti yang berisi salah satu perkataan dari Dr. Sutomo. GNI pernah dipakai untuk apa aja sih? Pada 1-3 Januari 1932, bangunan Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia atau GNI pernah digunakan sebagai tempat Kongres Indonesia Raya. Dalam kongres ini, Soekarno yang saat itu baru keluar dari penjara Sukamiskin di Bandung melakukan pidatonya, begitu juga dengan Dr. Sutomo. Pada tahun 1945, ada peristiwa lain yang terjadi di gedung ini, yaitu pembentukan Komite Nasional Indonesia Surabaya. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Angkatan Muda di Surabaya mempelopori rapat pembentukan KNI Surabaya. Nah, rapat ini dimulai pada tanggal 25 Agustus 1945 dan selesai pada tanggal 27 Agustus 1945. Gedung ini juga menjadi saksi pembentukan Barisan Keamanan Rakyat Surabaya. Rapat awal pembentukan BKR diselenggarakan di Gedung Bekas Pembantu Prajurit di Kaliasin pada tanggal 2 September. Nah, rapat ini penyempurnaan BKR lalu diadakan di Gedung Nasional Indonesia pada 4 September 1945. Dalam perjalanannya, GNI juga pernah dijadikan sebagai markas BKR di Surabaya. Pada September 1945,
Pemuda Putri Indonesia juga pernah mengadakan rapat di GNI. Selain itu, pada akhir September, Penerbang Angkatan Laut Surabaya atau PALS juga dibentuk dan diresmikan di GNI. 10 November 1945, pertempuran Surabaya meletus. Di GNI juga sempat terjadi peristiwa tembak-menembak antara beberapa orang yang ditugaskan menjaga GNI dengan rombongan tentara NICA. Penggunaan awal GNI sebagai tempat pertemuan kaum pergerakan itu yang menandakan gedung ini menjadi simbol politik masyarakat Surabaya. Namun fungsinya sebagai ruang pertemuan berkurang. GNI bukan lagi sebagai tempat untuk membahas politik karena pada waktu itu Jepang melarang adanya perkumpulan semacam itu beserta aktivitasnya. Saat ini, Gedung Nasional Indonesia mempunyai beberapa fungsi yang cukup terkenal seperti sebagai cagar budaya dan museum. Gedung Nasional Indonesia sudah ditetapkan sebagai cagar budaya sejak tahun 1996. Gedung Nasional Indonesia dibagi menjadi 3 area, yaitu pendopo, museum, dan makam dari Dr. Sutomo. Di area pendopo, terdapat papan berjajar yang berisi kisah dari Dr. Sutomo saat aktif di berbagai gerakan yang didirikannya seperti Budi Utomo, Persatuan Bangsa Indonesia, dan Partai Indonesia Raya. Museum terdiri dari 2 lantai yang masih mempertahankan bentuknya sejak didirikan pada tahun 1930. Dulu, tempat ini digunakan sebagai tempat pertemuan pergerakan, tetapi sekarang sudah difungsikan sebagai museum secara total. Lantai 1 menceritakan kisah kelahiran Dr. Sutomo hingga pendidikannya di Stovia dan Belanda. Sedangkan lantai 2 berisi sejumlah barang autentik yang digunakan oleh putra bangsa. Di area belakang merupakan tempat makam dari Dr. Sutomo. Beliau berpesan untuk dimakamkan di sana agar dekat dengan masyarakat. Nah, gimana nih menurut kalian? Setelah mendengar penjelasan berikut, kalian pasti sudah paham kan ya mengenai Gedung Nasional Indonesia. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. See you guys, stay safe and bye-bye.